Oke, di sini kita akan membahas tentang matriks, insiden, dan adjacensi. Bila masih kurang paham, kalian bisa komen di bawah link ini atau di bawah tabel komen. Jangan lupa untuk subscribe dan like, serta stay terus di channel ini. Baik, kita akan menjelaskan tentang matriks, yaitu matriks adjacensi dan insiden. Pertama, kita akan mempelajari dulu pembahasannya. Matriks adjacensi merupakan matriks untuk graf dengan ruas sejajar. Matriks adjacensi didefinisikan sebagai berikut. P bila ada P buah ruas, menghubungkan 0 bila dalam hal lain. Matriks insiden dari graf Q, yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan edge G. Tanpa Selov didefinisikan sebagai matriks M berukuran N kali M sebagai berikut. Jadi jika kalian masih paham, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ini matriks adjacensi. Matriks adjacensi, gambarnya seperti ini. Terus di sebelah kanan ada tabel. Kita akan membahasnya satu persatu berhubungan dengan tabel ini. Jadi kita akan menjelaskan tentang matriks adjacensi terlebih dahulu. Perhatikan gambar ini dengan baik agar kalian paham. Pertama, matriks adjacensi ini menghubungkan antara simpul satu dengan simpul yang lain karena terikat oleh garis. Sedangkan bila matriks insiden, ini yang menghubungkan dua simpul ini. Jadi ini berhubungan dengan ini dan ini. Jadi ini tidak akan bisa berhubungan dengan ini maupun yang ini, karena tidak sama dengan yang segaris. Perhatikan tabel di sebelah kanan. Pertama, V1 dan V1 ini 0. Kenapa? Karena mereka sama-sama di titik 1, tidak menghubungkan satu sama lain. V2 sama V2 sama, V3 sama V3 itu sama. V4 sama V4 juga sama, V5 sama V5 sama. Jadi setiap yang berhubungan dengan dirinya sendiri, maka mereka dinyatakan 0 karena dia tidak berpindah ke posisi lain atau tidak segaris. Yang kedua itu V1 dan V2. Kenapa bisa satu? Karena begini. V1 segaris dengan V2. Makanya disimpan 1. V1 sama V3 kenapa 1? Karena V1 segaris dengan V3. V4 kenapa 1? Karena V1 segaris dengan V4. Begitupun sebaliknya dengan V1 dengan V5, karena segaris maka hasilnya 1. Terus V2 ini dengan V1 1 hasilnya karena V2 dengan V1 itu segaris. V2 dengan V2 itu 0 karena dia diam di tempat. Terus V2 dengan V3 itu kenapa 1? Karena V2 sama V3 itu saling berhubungan, satu garis. Terus V2 sama V4 ini kenapa 0? Karena dia tidak berhubungan dengan garis apapun. Jadi terisolasi. Terus kita lanjutkan dengan V3. V3 sama V1. Kenapa bisa 1? Karena V3 segaris dengan V1. V3 dengan V2 kenapa bisa 1? Karena V3 segaris dengan V2. V3 sama V3 kenapa bisa 0? Karena dia di simpul yang sama. V3 dengan V4 hasilnya 1 karena V3 dan V4 itu segaris.
Terus V3 dengan V5 itu 1 karena V3 segaris dengan V5. Terus V4 dengan V1 itu 1 karena V4 segaris dengan V1. V2 dengan V4 kenapa 0? Karena mereka tidak ada garis yang menghubungkan antar kedua simpul ini. V4 dengan V3 itu 1 karena V4 segaris dengan V3. V4 dengan V4 itu hasilnya 0 karena berada di simpul yang sama. V4 dan V5 itu 1 karena V4 dan V5 itu segaris. V5 dengan V1 itu 1 karena V1 segaris dengan V5. V5 dengan V2 kenapa 0? Karena tidak ada garis yang menghubungkannya. V5 dengan V3 itu 1 karena V5 dan V3 segaris. Terus V4 dengan V5 itu 1 karena V5 dengan V4 itu segaris. V5 dengan V5 0 karena mereka sama di satu simpul. Atau bisa saja berbeda seperti contoh yang di atas. Matriks 1 dan matriks yang lain. Ini 1, 2 maksudnya dari V1 dan V2. 1 dan 3 ini dari 1 dan 3. 1 dan 4 V1 dan V4 karena segaris. 1 dan 5 karena V1 dan V5 itu segaris. 2 dan 3 karena 2 dan 3 itu segaris. 3, 4 karena V3 dan V4 juga segaris simpulnya. 3, 5 karena V3 dan V5 ini segaris. 4 dan 5 karena mereka juga segaris. Di sini juga tidak terdapat antara 2 dan 5. Kenapa? Karena mereka tidak ada garis yang menghubungkan satu sama lain. Jadi mereka terhalangi oleh yang lain. Baik, kita akan membahas tentang matriks insiden. Sama seperti halnya dengan matriks yang sebelumnya yang matriks adjasensi, tetapi ini berbeda. Yang tadi menghubungkan simpul yang satu dengan simpul yang lain, sedangkan yang ini menghubungkan simpul yang satu dengan ruas yang satunya lagi. Contohnya seperti ini. Di mana V1 dan E1 itu 1 karena V1 dan E1 mereka segaris. V1 dan E2 itu 1 karena V1 dan E2 juga segaris atau sejalur. V1 dengan E3 kenapa 0? Karena V3 ini E3 maksudnya E3 ini karena berbeda, karena sudah terhalangi oleh simpul V2, jadi tidak bisa. V1 dan E4 ini 1, kenapa? Karena V1 dan E4 ini segaris. Terus V1 dan E5 1, kenapa? Karena bisa ke sini melewati ini namanya busur, membentuk busur. V1 dengan E6 kenapa 0? Karena E6 tidak ada garis yang menghubungkan antara V1 dan E6 karena mereka terhalangi oleh simpul F4. V1 dengan E7 hasilnya 0 karena V1 tidak bisa berhubung dengan E7 karena sudah terhalangi oleh V4, V5 maupun V3. Terus V1 dengan E8 juga 0 karena mereka terhalangi oleh V4. Kita lanjutkan ke V yang kedua. V kedua dengan E1 1 karena V2 dan E1 segaris. V2 dan E2 0 karena V2 tidak ada yang menghubungkan dengan E2. V2 dan E3 itu 1. Kenapa? Karena V2 dan E3 ini segaris, sejalur. V2 dan E4 ini 0 karena mereka tidak ada yang menghubungkan dan terhalangi oleh simpul yang lain. V2 dan E5 0
karena V2 dan E5 tidak bisa karena terhalangi juga oleh V1. V2 dan E6 karena V2 dan E6 dihalangi oleh simpul V3, jadi tidak bisa dan tidak segaris lurus. V2 dan E7 juga 0 karena E7 karena dia terhalangi oleh simpul V3. V2 dan E8 juga sama 0 karena mereka terhalangi oleh simpul yang lain. Sekarang adalah V3, di mana V3 dan E1 ini hasilnya 0. Kenapa? Karena V3 dan E1 ini terhalangi oleh V2 maupun V1, jadi mereka tidak bisa terhubung. Terus dengan E2 mereka satu, V3 dan E2 satu karena E2 terhubung. V3 dan E3 hasilnya adalah 1 karena V3 segaris dengan E3. V3 dan E4 hasilnya 0 karena V3 dan E4 terhalangi oleh V4. V3 dan E5 hasilnya 0. Kenapa? Karena V3 dengan E5 ini terhalangi baik itu V1 maupun V5. V3 dengan E6 ini 1 karena V3 dan E6 ini segaris. V3 dan E7 ini 1 karena V3 dengan E7 ini segaris. V3 dan E8 hasilnya 0 karena V3 terhalangi oleh simpul V4 maupun V5, jadi tidak bisa terhubung. Sekarang V4 dengan E1 hasilnya 0. Kenapa? Karena V4 terhalangi oleh simpul V1. V4 dengan E2 hasilnya juga 0. Kenapa? Karena V4 terhalangi oleh V1 maupun V2, jadi mereka tidak terhubung dan tidak dalam satu garis yang lurus. V4 dengan E3 juga sama hasilnya 0 karena terhalangi oleh V3. V4 dengan E4 hasilnya 1 karena segaris lurus. V4 dengan E5 hasilnya kosong karena mereka terhalangi oleh V1 dan V5. V4 dan E6 ini hasilnya 1 karena V4 dan E6 ini segaris lurus. V4 dan E7 hasilnya 0 karena mereka terhalangi oleh garis V3 maupun V5, ditambah E7 tidak dalam segaris lurus. V4 dengan E8 hasilnya 1 karena V4 segaris lurus dengan E8. Sekarang V5 dengan E1 hasilnya 0 karena V5 terhalangi oleh simpul yang lain, tidak bisa berhubung dengan E1. Terus V5 dengan E2 hasilnya juga sama karena mereka tidak terhubung dalam garis lurus. V5 dan E3 juga sama, E4 juga sama karena mereka juga tidak bisa terhubung karena dihalangi oleh simpul lain. Maaf, sepertinya dalam soal ini, contoh ini ada kesalahan di mana V5 dan E5 ini harusnya 1, V5 dan E6 harusnya kosong, dan V5 E7 ini harusnya 1. Kenapa? Karena E5 terhubung dengan V5, E6 dan V5 tidak bisa karena terhalangi oleh simpul V4. Lanjut, V5 dengan E7 kenapa 1? Karena mereka segaris lurus. E8 dengan V5 hasilnya 1 karena V5 dan E8 segaris lurus. Jika misalkan kalian masih kurang paham, kita akan membahas satu lagi. Meskipun tidak akan membahas semuanya, tapi hanya beberapa. Kita pertama dengan V1 dengan V1 ini hasilnya 0 karena satu simpul. Terus kita V2 dan V1. V2 dan V1 ini segaris lurus, maka hasilnya 1
V1 dengan V3. V1 dengan V3 tidak bisa tergabung karena V1 dan V3 tidak dalam satu garis lurus. Jadi hasilnya 0. V4 dan V1 dan V4. V1 dengan V4 yang letaknya di sini. Mereka tidak bisa saling terhubung. Dan karenanya itu mereka dinilainya adalah 0. Dan seterusnya. Kita akan membahas juga hanya sedikit, yaitu berdasarkan matriks insiden. Selebihnya bisa kalian kerjakan untuk mengerjakan tugas struktur data. Yang pertama ini dengan V1 dengan E1. Simpul V1 dengan ruas E1 ini segaris lurus. Bisa dilihat. Oleh karena itu, mereka menghasilkan nilai 1 segaris lurus. V1 dengan E2. V1 dengan E2 ini tidak segaris lurus, ditambah mereka terhalangi oleh simpul V2. Oleh karena itu hanya 0 nilainya. V1 dengan E3. V1 dengan E3 terlalu jauh dan mereka tidak terikat oleh simpul, tidak segaris lurus dengan simpul. Maksudnya tidak segaris lurus dengan ruas. Karena mereka ini terhalangi oleh V3, V2. Jadi tidak bisa. Jadi hasilnya 0. Dan seterusnya. Silakan kalian kerjakan di rumah dan pahami baik-baik. Kalau misalnya masih ada pertanyaan bahwa kalian tidak mengerti, kalian bisa menanyakannya. Karena malu bertanya sesat di jalan.